Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir orang mikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir. Buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026. Tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Buat Akang yang baik hati, yang ganteng, terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya di Gedung Sate, berunjuk rasa sebagai bagian dari kemerdekaan berkumpul dan berserikat, serta mengungkapkan pendapat di depan umum. Saya menerima dengan baik seluruh aspirasinya. Semoga Akang senantiasa sehat, keluarganya bahagia, terus berproduksi dengan baik, industrinya semakin pesat, pasar ekspornya tertembus. Dan semoga di Jawa Barat industri semakin berkembang, sehingga kesempatan kerja semakin terbuka. Salam hormat untuk keluarganya, selamat berlibur. Kesannya. Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode, nggak sesibuk ini. Depan, Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2.458 miliar. Dan saya bersumpah, anggaran jalan saya taikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Dan pengaduan masyarakat Bupati, kemarin tercatat di Provinsi Jawa Barat yang mengadu 1.000 orang. Dan saya serius untuk menggarap seluruh problem ini. Kenapa? Jadi kalau tadi mengucapkan terima kasih agak Pak atas kehadiran Pak Gubernur di acara ini, nggak usah terlalu juga dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, Gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas, yang kerjanya para bupati. Gubernur kan nggak punya wilayah. Jadi kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur teto, ribut banget, pura-pura sibuk, padahal nggak ngapa-ngapain. Scrollan gue isinya Jokowi mulu, sama pendukungnya lagi pada nangis-nangis depan rumahnya. Katanya nggak rela, nggak ridho Pak Jokowi dihina. Pertanyaan gue nih ya, emang lu kagak pada punya beras sampai segitunya? Medan banget lo. Itu seolah-olah hari ini rakyat itu merasa yatim piatu.
Ada negara mereka merasa nggak ada yang ngayomi. Seolah-olah negara itu isnim hanya nama saja, tetapi kehadiran mereka itu saat apa? Saat mereka mengambil pajak lah, disitulah negara hadir. Ketika rakyat membutuhkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, negara pencitraan. Saya mau tegaskan begini ya. Tugas dan wewenang itu bisa didelegasikan, tetapi tanggung jawab melekat. Tidak bisa tanggung jawab itu didelegasikan ke anak buah. Itu pula yang menyebabkan Khalifah Umar bin Al-Khattab keliling malam-malam mencari masihkah ada rakyatku yang kelaparan. Padahal laporannya bagus semua. Yang laporan itu para sahabat senior. Nggak mungkin ABS seperti pemimpin-pemimpin hari ini. Tetapi kenapa? Karena Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin sadar tugas dan wewenang bisa dia delegasikan, tapi tanggung jawab melekat. Di akhirat nanti akan ditanya, hei Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan sehingga rakyatmu ada yang kelaparan? Itu ruh kepemimpinan ini nggak ada. Yang ada apa? Ingin manggul tapi disorot kamera, kemudian dipuja-puja, setelah itu di like, share, and comment. Luar biasa Bapak, wah terima kasih bantuannya. Habis itu foto, cekrek foto, cekrek. Hari ini pun pejabat pun ikut-ikutan latah seolah-olah ada wisata bencana, dan tanpa malu tertangkap kamera makan enak pakai rokok cerutu. Sakit kita ngelihatnya walaupun nggak ikut makan. Sakit. Jadi bahasa-bahasa semiotik ini apa nggak diketahui oleh mereka yang hari ini diberi amanah? Atau sejatinya mereka sudah merasa bahwa tanggung jawab itu selesai ketika mereka membeli suara rakyat saat pemilu, sehingga transaksi itu selesai, sekarang terserah kami kekuasaan melakukan apapun, toh kalian sudah kami beli suaranya. Jadi tidak ada hubungan timbal balik bahwa kekuasaan itu sampai pada akhirat yang ujungnya surga atau neraka. Sehingga kontrol-kontrol media seperti ini ya mungkin didengar sepintas, habis itu hilang lagi. Kalau kontrolnya itu kontrol tanggung jawab yang melekat, dia yakin ada akhirat, ada surga dan neraka. Weh, takut sekali. Sekarang saya mau kembali saja, objektif saja lah. Sekarang apa sih susahnya menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional? Dan jangan menggunakan terminologi asing tidak asing. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok dia. Sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia? Hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing. Saya setuju tadi kalau giliran utang dengan riba yang luar biasa. Di Malaysia nggak ditolak Bang. Yang kedua, sebentar, saya tadi tidak intercept saudara. Gak, boleh sedikit soal itu. Jadi kita ini hari ini justru ada dua masalah sekaligus. Bencana ekologi itu masalah kita sendiri. Bencana kepemimpinan yang tidak gesit, tidak amanah, tidak maksimal. Yang kemudian tadi di depan kita itu kan tanpa malu. Sebut Golkar, sebut Gerindra. Kalau sudah jadi pemimpin dia satu kesatuan. Gak ada partai ini, partai itu. Rakyat juga mempercayakan semua kepada kepemimpinan. Gak peduli itu Golkar, itu Gerindra. Pokoknya pemimpin kami. Jadi memang ada masalah. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat. Dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan. Kemudian masyarakat diminta untuk permisif terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Bener kata juru bicara bencana itu. Ini bukan masalah apa-apa, ini udah nyawa. Nunggu Desember, nunggu Januari, udah berapa nyawa yang hilang. Saya sebenarnya tidak tega untuk mengungkapkan apa yang saya sampaikan ini. Tapi kenyataannya memang harus ada civil society yang mengambil sikap tegas. Setidaknya itu memicu apa yang sudah baik. Benar tadi kalau dikatakan baik akan menjadi lebih baik. Apa yang tadi dikomitmenkan pemerintah tidak butuh. Kalau memang tidak butuh bantuan ya sudah. Tetapi ada dua hal. Kan ada dua hal ya, status bencana dan membuka. Membuka itu bukan kita minta-minta, hanya membuka orang ngasih kita terima. Kecuali dibuka harus kita minta-minta. Atau setidaknya negara memberikan sebuah regulasi. Dan regulasi itu kan terakhir baru dibuatkan tentang misalnya pesawat yang nggak bisa masuk, bantuan nggak masuk. Setelah ada tekanan rakyat kan. Jadi ketika ada kritik rakyat, itulah cara rakyat menyayangi pemerintah dengan memberikan koordinasi. Dan ini nggak mungkin muncul dari DPR. DPR mah udah angka ikut sekarang. Ketok palu, setuju, sampai ada lagunya. Wakil rakyat hanya paduan suara, gitu aja. Jadi saya kira ketika ada momentum dari rakyat muncul kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, tentu dengan cara yang macam-macam. Mungkin seperti saya ini, emang cara saya seperti ini, tapi ambil substansinya saya. Dan inilah cara saya menyayangi pemerintah agar tidak terjerumus makin jauh dan membuat rakyat menjadi korban makin banyak. Begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali atas nama akun Bang Ares ingin klarifikasi dan memohon maaf
kepada seluruh warga Jawa Barat, yang terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, video viral saya berisi ujaran kebencian. Kami memohon maaf karena pada saat itu tanggal 23 dan 24 Desember kami sedang demo di depan Gedung Sate karena kekecewaan kami atas keputusan Bapak Gubernur. Keluarlah kata-kata kasar saya. Saya pribadi memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat. Saya pribadi pun sebagai warga Jawa Barat memohon maaf kepada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Semua video saya atas kehilapan saya mohon dimaafkan. Karena itu keluar dari rasa emosi yang terjadi pada saat demo buruh. Maaf sekali lagi atas nama pribadi seluruh warga Jawa Barat. Ada sedikit pun niat saya benar-benar menghina Gubernur Jawa Barat. Itu hanya keluar emosian saya ketika 2 hari berdemo di depan Gedung Sate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit. Dimanapun di Indonesia. Tapi kan punya ratusan ribu, Pak, di Sumatera dan Kalimantan untuk konsesi kebun kayu. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit. Tapi kenapa Pak Prabowo getol banget pengen nanam sawit? Karena para besti dan orang-orang di sekitar Prabowo terafiliasi dengan sawit-sawit yang ada di Indonesia. Dan kalau kita mau melihat ini, contoh terbaru ya, yang paling hangat, yang ada di Papua, Pak Prabowo mengatakan bahwa kita harus menanam sawit di Papua untuk kepentingan energi. Ternyata siapa yang mengelola sawit-sawit itu? Beberapa di antara mereka terafiliasi dengan Pak Prabowo, orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat ini, dalam proyek strategis nasional, ada sekitar 2 juta hektar lebih hutan dan tanah-tanah masyarakat adat yang direncanakan untuk diambil sebagai kebun-kebun tebu dan juga sawit. Dan kalau kita boleh lihat, di kebun tebu misalkan, lebih dari 400.000 hektar itu adalah hutan alam yang akan dihancurkan. Kita bisa bayangkan itu menjadi koridor satwa, rumah-rumah masyarakat adat, banyak sekali tanaman-tanaman endemik, bahkan tanaman-tanaman obat yang berguna untuk masyarakat di sekitar yang akan hilang. Jangan-jangan Pak Prabowo tidak tahu luas kebun sawit di Indonesia sudah lebih luas dari seluruh Pulau Jawa. Halo warga sipil sekalian, jadi dana yang sudah terkumpul sampai saat ini sudah 7 miliar. Dana yang sudah kita salurkan sekitar 3 miliar dan dalam proses 4 miliar. Untuk detailnya apa aja? Ada 1 miliar kita beli dari petani cabai di Aceh untuk kita bawa ke Jakarta. Untuk sisanya kalian bisa lihat di landing page atau di postingan saya sebelumnya. Semuanya terbuka di sana. Pak, boleh tahu nggak dana yang terkumpul berapa dan dananya dibuat apa aja? Adalah pokoknya. Cuma Deddy Mulyadi yang bisa beresin masalah rumit hanya dalam hitungan menit. Kemarin KDM ketemu sama investor yang mau bikin pabrik di Jawa Barat. Ternyata banyak banget masalah yang terjadi di lapangan. Padahal kalau perusahaan ini udah jalan bisa nyerap puluhan ribu tenaga kerja. Alhasil KDM pun beresin masalah ini cuma dalam hitungan menit. Itu menghasilkan karyawan berapa? Yang di Majalengka itu menghasilkan karyawan 15.000, Pak. Di Indramayu berapa? Di Indramayu itu 88 hektar itu jumlahnya 10.000. Karena dia beda industrinya. 10.000 ya, punya komitmen. Wong Indramayu 80%. Iya. Dengan Majalengka sebenarnya ada 2 hal, Pak. Yang pertama adalah terkait soal mengenai lahan KPI itu dilalui oleh sungai, tapi sungainya sungai kecil ya. Bisa dibelokin ke sungai? Kalau soal sekunder itu kan aset ya Pak. Prosesnya harus persetujuan dewan Pak, karena itu berubah. Ya kita urus aja ke dewannya. Saya urus, saya tanggung jawab. Siapa nih? Ya, bisa. Artinya, tapi sungainya lebih lebar. Beres kan? Beres. Terima kasih banyak, Pak. Beres. Enggak ada yang nggak beres tangan saya. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok dia. Sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia? Hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing. Saya setuju tadi kalau girian utang dengan riba yang luar biasa. Di Malaysia nggak ditolak, Bang. Yang kedua, sebentar, saya tadi tidak intercept saudara. Nggak tahu, boleh sedikit soal itu, tapi sebentar aja, 1 menit. Anda mau jawab apa tadi soal bantuan asing? Yang pertama adalah bantuan asing ini harus dibedakan. Ada people to people, ada state to state. Yang dimaknai ketika tadi state to state itu yang kata Pak Prabowo ini belum butuh. Yang kedua, ketika people to people, saya ambil contoh ketika bulan sabit merah yang kemudian ada di Uni Emirat Arab itu membawa 50 ton beras itu diterima dan menggunakan Muhammadiyah. Tapi negara Muhammadiyah digunakan untuk kemudian membagikannya. Yang kedua, ketika di yang Malaysia itu pun diterima
Pak Mualim menerima langsung. Nah artinya saya mau bilang bahwa ketika kita bicara soal kemanusiaan, ini benar-benar kemanusiaan. Sekarang begini, deskripsi butuh atau tidak butuh itu siapa yang paling sahih? Rakyat yang menjadi korban atau negara? Tadi loh Mbak Sherly sudah datang dengan seluruh data yang seperti itu. Sekarang bisa nggak ditangani? Mohon maaf, bukan masalah komitmennya, tetapi faktanya sampai hari ini tidak bisa. Dan apa susahnya kalau kemudian mengambil upaya maksimal? Oke lah, tadi misalnya ya, jadi bencana nasional nanti ada travel warning, kita nggak dapat hepeng dari wisata. Berapa sih hepeng yang diperoleh dengan wisata tadi ketimbang nyawa rakyat yang harus disegerakan, diselamatkan? Karena terkait dengan nyawa, kemudian Pak Presiden menggelontorkan dana keuangan. Nanti saudara komentari lah. Sedikit saja. Saya sedikit tadi menyimak sekali. Sibuk apa sekarang? Nyanyi, kerja, bisnis apa? Bisnis ya, Bisnis apa? sama adalah di peternakan, perkebunan. Oh, kenapa Kak milih peternakan itu? Udah jarang muncul di TV. Aku dari dulu memang suka kan, punya kebun, punya sawah, gitu. Saya dari pernah masuk peternakan. Di mana Kak? Ayam. Di Subang. Jadi bisnisnya sekarang peternakan. Kita back to kampung ya, dengan orang kampung, jadi kita balik ke kampung lagi. Hanya ayam Kak? Sapi? Apa? Hanya ayam. Masih ayam, karena masih belajar kan. Kalau bikin bisnis kan aku juga harus terjun ya, jadi aku juga lagi belajar satu-satu. Dari kapan Kak berarti? Dari tahun lalu. Sudah punya berapa? Mungkin Lumayan sambil berjalan. Kalau sawah kebun sih merasakan hasilnya banget, jadi aku nggak perlu repot beli beras tuh gitu. Jadi sebagian juga aku kasih ke beberapa warga yang jagain. Wow, oke. R. Ya. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke. Yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan-permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan. Iya. Kemudian? Kedua, ada video asusila dia. Asusila ini kita bicara apa nih? Kalau yang aku lihat bukan yang porno Bang. Bukan. Enggak. Tapi kenapa dibilang kenapa ini asusila dan kenapa ini nggak baik? Iya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh gitu. yang R. inisial R sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya pasti dong kalau orang udah menikah dong. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu. Iya. Dan selebritis yang membongkar itu pasti dapat keuntungan dong dari membongkar Betul. itu. Oke. Lalu ada lagi. Tahan dulu. Ya. Minta nasihat untuk yang R ini. Baiknya gimana? Kalau menurutku gini, aku melihat si R ini harus merubah kepribadiannya. Ya. Jadi orang jangan terlalu sombong. Jadi orang jangan terlalu arogan. Semakin kamu sombong, semakin kamu arogan, ya dalam hitungan 2 tahun hidupmu hancur. Jangan pencitraan. Ya, jangan berusaha untuk aku melihat banyak hal-hal kepalsuan. Oh, jadi pencitraannya itu tidak sesuai ya? Iya, tidak sesuai. Jadi usahakan sesuai. Ya, usahakan sesuai. Iya. Jadilah dirimu sendiri. Jadi diri sendiri. Iya. Jangan jadi orang lain yang berusaha untuk terlihat baik. Jajan berlebihan, Nyihiyang kena omel Kang Deddy Mulyadi. Kali ini Nyihiyang dan Idan belanja bareng di sebuah mall. Di situ Nyihiyang beli baju yang sama dengan Idan. Bisa kita lihat jika Nyihiyang memang sesayang itu kepada Idan. Yang sayang sama Idan? Sayang. Sayang? Temenin Idan ya? Saya. Bahkan bukan hanya itu saja, Nyihiyang juga membeli beberapa mainan kesukaannya. Namun ketika Idan dan Nyihiyang nyamperin Kang Deddy, di situ Kang Deddy malah ngomelin Nyihiyang karena belanja kebanyakan. Ayah. Apa saya? Aku bawa mainan. Dari siapa mainannya? Mainan Idan mau mainan Hiang. Oke, sini. Waduh, bajunya sama. Iya, mainan. Wow, bagus. Ayah, aku bawa mainan singa laut yang lucu. Lucu sekali. Masih tahu ada masjid David. Oke. Lihat. Oke. Setiap saya. Singa laut yang lucu sekali. Oke. Ini. Oke.
Mantap sekali singa laut, lucu sekali. Aku sangat suka sama anakku yang pintar sekali. Oke. Dan mainan yang satu lagi. Yang satu lagi. Yang gede. Itu banyak banget. Aku mau ikan dan sama hiang mainan. Oh iya betul hiang. Oke. Ini mainan apa? Aku tidak tahu. Ini apa? Itu mainan gantungan. Gantungan kunci. Oke. Dan juga ada pasir. Kamu banyak banget belanjanya. Tapi kamu belanjanya banyak banget. Kamu melanggar. Kamu harus dihukum sama aku. Ya boleh. Harus hukum. Minta maaf. Ampun dulu. Belanjanya terlalu banyak. Ampun dulu, ampun. Ampun dulu sama ayah. Kebanyakan belanja. Ampun. Sini. Kebanyakan belanjanya. Ampun ya. Sekarang aku maafin. Nanti tidak dia maafin lagi. Oke? Oke. Yuk. Dadah. Ma. Dah. Ya. Dadah, Idan. Oh, dadah. Salam. Salam dan salam dan. Edan. Pemirsa, gelondongan kayu ditemukan dalam kondisi rapi siap naik truk dalam kawanan banjir yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Fenomena ini sontak menghebohkan pohon-pohon lainnya sebab kayu-kayu tersebut menurut Kementerian Hutan Goib disebut tumbang alami. Namun menurut keterangan Badan Jembatan, pohon tidak mungkin bunuh diri massal di hutan dengan kemungkinan lelah hidup. Sementara menurut pengamat Timali Nujum, fenomena ini sebagai bocornya rahasia gelap para penebang siluman. Pasalnya pemirsa, hutan sering dilaporkan hilang setengah hektar dalam semalam, namun siapa yang mengizinkan pohon jalan-jalan tidak pernah ditemukan. Hari ini, banjir tampaknya menolak diajak kerjasama menutupi perbuatan manusia. Ia malah menunjukkan bukti langsung ke pintu desa. Saya reporter luar angkasa kembali ke belakang meteor. Beda dapat ulatnya. Lihat. Dari sayurnya, lihat. Sekarang begini, kenapa mesti posting belatung? Yang kita takutkan itu adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Gini ya, wahai Ibu BGN yang terhormat, kenapa MBG yang ada ulat belatungnya harus diposting ya? Tujuannya biar SPPG bertanggung jawab atas apa yang telah dia sajikan. Kalau terus dibiarkan, nanti anak-anak pada keracunan, terus pada mati. Kalau mereka mati, siapa yang bertanggung jawab ya? Jangan coba-coba lu ajarin anak-anak cara bersyukur ya, atas makanan yang jelas-jelas nggak layak dikonsumsi. Kalau makanan yang ada belatungnya dianggap masih pantas, silakan lo aja yang makan duluan. Jangan siswa di sekolah ya, tolol. Di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Dengan gini, silakan. Enggak, kalau utang. Kalau ini bantuan, apple to apple. Enggak apple to apple. Sekarang gini aja, kan Mas Eman mau nanya, saya yang nanya ke pemerintah, Sadam, mampu nggak? Mampu. Saya mau bilang gini, Bang. Saya mau bilang gini. Yang pertama, Anda mau bagaimana indikator mampu itu terhadap korban bencana? Yang indikator mampu. Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Nah,
Kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Mas Adam, bukan itu yang ditanya Shirley. Yang ditanya Shirley, kan mampu. Mas Adam bilang mampu. Iya, mampu. Shirley bilang mau berapa lama di deploy-nya? Ada percepatan. Oke. Maaf. Ya, ada percepatan ya Bang. Ada percepatan. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh. Nah, itu yang kemudian ketika Pak Presiden mengatakan bahwa kita mampu dan kita sanggup terkait pertama anggaran. Yang kedua, bagaimana distribusi logistik, bagaimana kemudian pangan, bagaimana kemudian distribusi dari Tentara Nasional Republik Indonesia, TNI, kemudian dari Polri, itu jumlah yang kemudian alutsista yang diberikan itu masif sekali. Aziz itu contoh seorang khalifah yang dikenang sampai sekarang 14 abad kemudian kita masih sebut Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3 tahun memimpin. Itu dia, Umar bin Abdul Aziz diingat 14 abad padahal hanya menjabat selama hampir 3 tahun, tidak sampai 3 tahun. Jadi dia tidak butuh 2 periode, dia tidak butuh 3 periode, nggak butuh. Karena dia tahu bukan masa jabatan yang menentukan, tapi perbuatan kepemimpinan yang membuat dia dikenang sepanjang perjalanan manusia. Dan dikenangnya bukan karena barang yang ditinggalkan, ada bangunan yang ditinggalkan, ada jembatan, enggak. Wis nyebutnya tol itu loh. Zaman itu belum ada. Cepet banget kalau begitu ya. Oke. Ya. Nah, itu contoh bagaimana kepemimpinan itu bisa dikenang sepanjang masa. Mudah-mudahan kita akan dapat lagi seperti Umar bin Abdul Aziz. Saya nggak tahu ya, beliau ini siapa, tinggalnya di mana, orang tuanya siapa. Tapi demi Allah saya sampaikan, beliau juga pasti nggak kenal dengan saya. Saya akan mengkritik beliau ini karena apa? Narasinya melenceng jauh dan terindikasi condong ke kafiran. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kitab-kitab dan undang-undang di negara kita. Ini agak panjang ya apa yang nanti saya sampaikan. Kalau sekiranya penasaran silahkan disimak sampai video ini selesai, dan kalau cocok ya di share, di like, ya kan. Kalau sekiranya nggak sesuai dengan hati pemirsa, sesuai nurani, silahkan di scroll saja. Jadi gini, orang ini bukan teladan sejarah, melainkan pembodohan yang dibungkus retorika moral. Dan jelas diarahkan pada kepemimpinan hari ini, itu pasti diarahkan di pemimpin negara ini. Meski tidak pernah berani menyebut nama, tapi kalimat-kalimat seperti ini sering membuat sebagian orang berteriak, "Wah, cerdas banget abahku." Padahal jika dibedakan secara rasional, narasinya ini loncat jauh, konteksnya melenceng jauh, salah logika dan menyesatkan. Dia menggunakan perbandingan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz untuk menolak periode kepemimpinan di Indonesia. Ini adalah salah konteks, salah logika, dan salah niat. Tahu nggak? Umar bin Abdul Aziz itu adalah teladan akhlak dan integritas, bukan alat propaganda untuk mengikuti sistem demokrasi modern saat ini. Indonesia itu adalah negara demokrasi dengan mekanisme periode sebagai pembatasan kekuasaan, bukan ambisi kekuasaan. Tuh. 1 atau 2 periode bukan soal ingin dikenang, tapi soal menuntaskan amanah rakyat. Paham ya sampai sini ya? Dalam konteks saya sebutkan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, saya sebut namanya.
Banyak kebijakan justru baru terasa dampaknya setelah waktu berjalan. Pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, ya kan, reformasi layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Hal-hal yang seperti ini tak bisa diukur dalam hitungan tahun, apalagi dibandingkan dengan sistem abad ke-7. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, meninggalkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan layanan publik bukan bertentangan dengan keadilan. Justru itulah keadilan paling nyata. Memaksakan perbandingan tanpa konteks bukan teladan sejarah, tapi manipulasi logika. Narasi beliau ini memang indah di telinga, merangkai kata-kata ya kan, tapi keliru secara metodologi dan menyesatkan secara konteks. Pertama, data sejarahnya dipelintir secara implisit. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah dalam sistem monarki absolut, bukan demokrasi modern. Di sana itu tidak ada pemilu, tidak ada oposisi, tidak ada DPR, dan tidak ada pembatasan kebijakan oleh koalisi politik. Satu keputusan Umar langsung menjadi kebijakan negara. Bandingkan dengan presiden hari ini, setiap kebijakan terikat regulasi anggaran, hukum, dan kompromi politik. Menyamakan dua konteks ini adalah kesalahan logika serius, false equivalent. Ya. Yang kedua, soal klaim tidak butuh 2 atau 3 periode. Data tata kelola modern justru menunjukkan sebaliknya. Itu. Reformasi pendidikan itu 10 sampai dengan 15 tahun. Reformasi birokrasi, lintas periode infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Efek jangka panjang tidak ada satupun negara modern yang membangun sistem kuat hanya dengan satu masa jabatan simbolik. Yang ketiga ya, klaim tidak meninggalkan bangunan. Itu adalah romantisasi sejarah. Umar bin Abdul Aziz itu meninggalkan reformasi pajak, distribusi zakat, terpusat penerbitan harta negara di semua adalah kebijakan struktural, bukan sekedar niat baik. Dalam konteks hari ini, kebijakan struktural berarti undang-undang, anggaran, dan lembaga, dan tanpa keberlanjutan kekuasaan. Kebijakan mati di tengah jalan. Itu pasti. Ya. Yang keempat, mari jujur secara data politik. Pemimpin yang hanya mengandalkan narasi moral tanpa konstituitas kekuasaan biasanya dikenang di panggung wacana saja. Ya, contoh kayak beliau ini lah. Bukan di indikator kesejahteraan. Sejarah tidak mencatat pemimpin dari kutipan indah, ceramah inspiratif, atau simbol kesalehan. Sejarah itu mencatat dampak ekonomi, ketahanan institusi, dan perubahan struktural yang bertahan setelah ia pergi. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz ini dipakai sebagai alat retorika untuk menolak keberlanjutan kepemimpinan, itu bukan argumen ilmiah, itu jualan moralitas tanpa data tata logika. Paham? Kalau benar ingin meneladani Umar bin Abdul Aziz, pertanyaannya sederhana. Berani tidak memotong kepentingan elit? Orang ini. Berani tidak mengembalikan privilege kekuasaan? Berani tidak mengambil kebijakan yang merugikan citra tapi menyelamatkan rakyat? Saya rasa tidak. Karena kepemimpinan besar tidak lahir dari cerita indah, tetapi dari keputusan pahit yang dampaknya bisa diuji oleh data dan waktu. Terima kasih. Semua orang ribut menuntut status bencana nasional. Tapi izinkan saya bicara dari sudut pandang gelap yang jarang diungkap media. Benar, stempel bencana nasional mungkin bikin anggaran cair lebih kilat. Tapi bukan itu intinya. Begitu palu diketuk dan status itu sah, skenario mengerikan ini yang justru aktif. Pihak asuransi langsung punya senjata ampuh bernama force majeure. Rumah hancur, mobil hilang, klaim kalian bisa ditolak mentah-mentah dengan alasan ini adalah kehendak Tuhan, bukan kelalaian manusia. Sementara itu, korporasi perusak lingkungan justru sujud syukur. Dosa mereka diputihkan.
Bahkan, hutang ke vendor kecil bisa mereka gantung seenaknya, berlindung di balik tameng bencana alam. Lebih ngeri lagi soal uang. Dana pemulihan triliunan rupiah bakal mengalir deras lewat penunjukan langsung. Tanpa tender, tanpa transparansi, tanpa sorotan kamera. Masih ingat bancakan korupsi bansos saat COVID? Polanya sama persis. Kedaruratan jadi lahan basah bagi maling berdasi. Narasi pun diputarbalikan 180 derajat. Yang tadinya jelas-jelas kejahatan ekologis karena hutan digunduli, disulap jadi murni bencana alam. Suara rakyat dan aktivis lingkungan bungkam seketika. Para penjahat lingkungan cuci tangan sampai bersih. Status nasional ini bukan kunci pembuka bantuan, tapi kunci pembuka impunitas, kekebalan hukum. Itulah kenapa ada elit yang ngotot minta status ini, sementara yang paham justru mati-matian menolak. Belajar dari sejarah API 2015 sampai 2018. Saat itu, para konglomerat berjuang keras agar kebakaran hutan dianggap bencana nasional. Tujuannya satu, lari dari tanggung jawab. Untung negara menolak. Kalau tidak, denda puluhan miliar seperti kasus Sinarmas itu akan hangus tak berbekas. Di ujung cerita, pilihannya cuma dua. Kita mau menyelamatkan rakyat yang sedang sekarat atau menyelamatkan bajingan yang jadi biang kerok bencana ini. Persetan dengan status atau label. Rakyat butuh negara hadir cepat dan bantuan yang tepat. Bukan surat sakti yang justru menggelar karpet merah bagi para perusak alam. Lu sebenarnya lebih suka gunung atau pantai? Gue gunung. Gunung. Gue suka dingin. Pantai panas kepliket. Iya juga sih. Kalau dingin-dingin enak ada yang melukin ya. Kalau ada, Beb. Kalau ada, kalau enggak, ya makanya jangan sendiri. Makanya kalau ke gunung. Kalau nggak ada, bakar jagung aja ya. Anget juga. Dicap cewek seksi atau dicap rebut hati berondong? Cewek seksi lah. Gue perebut hati berondong. Kenapa ya gitu? Berondong tidak menjanjikan. Oke. Jangan cari cowok yang penyayang. Jangan cari cowok yang apalah. Tapi carilah penjamin. Nah. Benar itu. Harus cari penjamin. Dan tanggung jawab. Karena kalau udah penjamin, dia terjamin hidup kita semuanya. Oh iya dong. Iya dong. Secara mental, psikis, secara semuanya. Lahir batin kita semuanya terpenuhi karena dia bertanggung jawab untuk menjamin hidup kita gitu. Benar. Betul. Dikira bisa ngibulin Indonesia kayak Malaysia, Donald Trump ternyata salah sasaran. Pada Oktober lalu, Amerika berhasil merampok 3.400 triliun rupiah dari negeri jiran lewat perjanjian dagang konyol. Kesuksesan itu membuat Washington merasa tertipu oleh tarif 19% Indonesia dan ingin membatalkannya. Namun ternyata Pak Prabowo sudah punya strategi cerdas untuk menghadapinya. Sebenarnya Amerika menginginkan akses yang lebih terbuka ke pertambangan dan ekonomi kita sambil mengurangi pengaruh Cina di Indonesia. Tapi pejabat Gedung Putih terlalu percaya diri. Mereka pikir dengan mengancam akan membatalkan tarif 19% cukup untuk membuat Indonesia bertekuk lutut hingga bisa dibodoh-bodohi agar mau menyetujui kontrak penjajahan yang sama seperti Malaysia. Mereka tidak sadar Pak Prabowo telah lama membaca permainan ini. Beliau tahu bergantung 100% pada pasar Amerika adalah bunuh diri, maka strategi dua kaki pun dimainkan. Sambil meladeni Trump dengan santai, Pak Prabowo menjalankan diplomasi senyap ke raksasa dunia yang jauh lebih menguntungkan dan setara. Bukan dengan Rusia atau Cina, Indonesia justru berhasil mengunci kesepakatan bergengsi dengan satu benua sekaligus. Lewat negosiasi yang alot, produk dalam negeri kini punya akses VIP ke 27 negara Uni Eropa tanpa pajak. Hal ini menjadi tamparan elegan pada Amerika dan membuktikan bahwa Indonesia punya martabat di mata dunia. Hello, Mama Afrika. Gue aja kadang suka bingung ya. Gue kadang misalnya di mall gitu kan, ada yang ngajak foto. Bahkan ada security ngajak foto. Itu iPhone-nya iPhone baru. Gue aja pakai iPhone berapa ini? Udah lama banget gue nggak ganti. Dia pakai iPhone yang baru yang warna oranye itu. Gue sampai pikir, ini gimana ceritanya gaji dia beli HP ini gitu. Lu cuman pamer ya di lingkungan teman-teman lu yang biar lu ngerasa lebih sukses dari mereka di circle lu yang sama-sama miskin. Video Aura Kasih mengaku pernah diajak menikah oleh seorang pria. Sekarang kembali viral. Pada tayangan acara For Your Page Trans 7, beberapa tahun lalu saat Raffi Ahmad dan mendiang Empok Alpa datang ke rumahnya. Aura yang saat itu masih lajang menyebut ada beberapa pria
mendekati bahkan mengajak nikah. Hanya saja dia punya syarat khusus buat pria yang mau meminangnya. Pelantun Mari Bercinta ini tak ingin serumah dengan suami jika sudah menikah. Aura Kasih ingin punya rumah bersama, dan si suami juga harus punya rumah sendiri. Dalam seminggu, Aura hanya minta tinggal bersama beberapa hari saja. Iya makanya harus deal-dealan. Kemarin sempat ada beberapa ya dekat lah gitu. Maksudnya mau nikah, tapi aku bilang tapi nggak mau ketemu tiap hari. Sejadinya kayak nggak bisa. Oh, jadi kamu pengennya yang seminggu 3 kali aja ketemu. Terus pisah rumah gitu? Ya kita ada rumah bersama, dia punya rumah sendiri gitu. Aneh gak sih? Oh enggak, kalau aku meminimalisir ada drama, pasti ada drama kayak gitu. Jadi akan kangen terus gitu. Oh iya benar. Roy Suryo kabarnya ungkap dalam pelaporan kasus ijazah Jokowi dengan mengatakan bahwa Jokowi, kamu itu jahat banget. Ini disampaikan di depan wartawan karena kabarnya Roy Suryo ini dikenakan 6 pasal dari aksinya selama ini tentang ijazah. Dan yang melaporkannya adalah Pak Jokowi sendiri, tutur Roy Suryo. Kita tahu sendiri bahwa Roy Suryo adalah salah satu tokoh yang paling disorot terkait dengan kasus ijazah palsu yang diduga menjerat nama mantan Presiden Jokowi. Dan ini sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Kita tahu sendiri bahwa sepak terjangnya benar-benar sangat terlihat di media sosial, bahkan di beberapa platform. Dan kabar terbaru dari Roy Suryo ini kabarnya dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo, dan Roy dijerat dengan 6 pasal sekaligus. Nah, di situ Roy Suryo justru bingung, kenapa saya yang dilaporkan? Akhirnya dia mengutip dari film Ada Apa Dengan Cinta 2 dengan mengatakan, Jokowi, kami itu jahat banget, sebagai bentuk protesnya. Jadi Roy Suryo ini tetap bersikeras mengatakan bahwa ijazah tersebut 99% palsu katanya. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan, ia bersama-sama dengan rekan-rekannya, seperti Dr. Rismond dan Dr. Tifa. Di dalam video ini Roy Suryo ini disebut sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan. Tetapi Roy Suryo mengklaim bahwa orang yang melaporkan dirinya adalah Presiden Jokowi sendiri. Sampai saat ini kasus tuduhan ijazah palsu masih bergulir teman-teman. Bahkan baru-baru ini juga ada statement dari UGM terkait dengan penggunaan kacamata dalam foto ijazah dan sebagainya. Mari kita tunggu seperti apa hasil akhirnya dan semoga menemukan titik terang. Karena memang hanya proses hukum lah, peradilan lah yang menentukan. Itu satu. Yang kedua, Roy Suryo itu tidak punya dasar yang kuat ketika melakukan penelitian. Itu kedua. Ketiga, Dasar yang kuat seperti apa maksudnya? Orang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi yang diteliti kan gitu loh. Bagaimana itu? Mau dianggap dasar yang kuat ya? Apa kita hormati setiap Iya dong, pendapat. itu asumsi saya. Ketiga, selalu berusaha mendiskreditkan orang, merendahkan orang. Padahal satu republik tahu bagaimana Roy Suryo ketika menjadi Menpora, dia bawa panci dan lain-lain. Kayak gitu loh. Enggak, maksud saya, semua publik tahu kan gitu loh. Tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya ketika menjadi Menpora, berebut kursi dalam pesawat. Jadi maksud saya sebenarnya publik juga tahu kalau Roy Suryo itu kelasnya seperti apa gitu loh. Dan nggak ngerti apa-apa, lihat aja wajahnya gitu, udah jelas nggak ngerti apa-apa. Jangan suka merendahkan orang karena publik pun tahu kalau Roy Suryo itu rendah kan gitu loh. Roy Suryo itu dipandang rendah juga sama publik. Sekarang kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, apa yang akan dilakukan? Langkahnya apa? Kita akan terima apapun hasil yang diputuskan dalam proses peradilan oleh institusi negara. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus percaya itu. Apalagi kemudian dinyatakan itu palsu. Iya, gitu loh. Silakan gitu loh. Ya udah. Gitu loh. Jadi apapun itu. Nah, jawab besar kita kan gitu loh. Karena kita tidak mau lagi melakukan debatable yang nggak guna kayak gini nih. Ini debatable nggak guna. Berhenti di situ ya. Berhenti. Nah, harusnya pihak Roy Suryo dan kawan-kawan juga kalau punya akal sehat, dia harusnya juga percaya akan institusi negara yang sudah memutuskan itu nanti gitu loh. Pertanyaan saya sederhana, Mas. Ya, kalau tadi kan kesimpulannya udah nih kesimpulan. Skripsinya sudah saja ada kesimpulan. tidak ada. Udah. Oh, karena ini penelitian kami lakukan dalam buku Jokowi White Paper yang itu sudah 701 halaman. Udah jelas kausa primanya adalah Jokowi. Kemudian gambar-gambar ini kan kesimpulan dari Anda dan teman-teman kan. Kenapa tidak menunggu kesimpulan dari tim uji forensik yang independen yang Anda minta tadi yang sudah disepakati semua persyaratannya? Uji forensik harus ikutin kesimpulan ini. Enggak kan sesuai dengan orang-orang dan kemudian metodologi yang Anda inginkan. Makanya kita lihat nanti. Kalau tim uji forensik nanti menentukan, bisa nggak yang namanya skripsi yang tidak ada lembar pengesahannya itu ternyata dikatakan itu loh, sekarang skripsi lagi. Enggak ijazah aja dulu. Makanya tidak mungkin ijazah itu terbit, Mas. Tanpa skripsi. Kalau tanpa skripsi. Betul. Logika sana kecuali orang nggak
sekolah. Ya, Oke, Itu bisa. saya sederhanakan. Saya harus closing nih Mas Roy. Iya. Kalau ini tolong Si paling sekolah. sebentar Iya. gantian. Ya, Anda Kalau nggak harus sekolah ya kayak Anda gini, harus ini bersiap jatuhnya. juga menerima Si paling sekolah hasil yang misalnya tidak nyanyi sesuai lagu dengan keinginan Indonesia. Anda, ya kan? Dan kalau itu Paling terjadi, sekolah. langkah apa yang akan dilakukan? Sebentar toh gantian. Iya, ini bisanya ngomongnya itu nih termol Ya udah, ini. Itu ya, kan Mas Roy jawab. Konyol ini, Seandainya gitu, ya ya. tidak sesuai Mungkin dengan di sekolah keinginan, dulu langkah suka apa yang akan dinyanyiin ditempuh biasa berikutnya? aja ya, kalau kita Langkah kan itu dulu harus nyanyi kan. harus kemudian kita challenge kalau itu ternyata agak benar Mau kan. ke lembaga mana lagi? Apa? Kalau misalnya hasil Dari dari SD lembaga Enggak ada, independen dua makanya itu. kita lihat nanti apa yang ada itu benar apa enggak ya. Kalau itu mah enggak benar, Ya, ya udah mau kita kemana? challenge. Ya enggak usah, Si toh paling rakyat sekolah. Indonesia juga udah tahu. Berarti Ya. selesai dong. Iya, makanya sebenarnya kami itu udah selesai dengan terbitnya buku Jokowi White Paper. Itu sudah kesimpulannya udah jelas. Makanya sebentar lagi bukannya Jokowi, ini ada anaknya yang sekolahnya aja nggak jelas itu juga itu kita target buka. berikutnya. Oh, bukan target, memang sudah ada penelitian dan sebentar lagi terbit buku. Kayaknya ada program kerja nggak ya? Abis Oh, bapaknya, ada program anaknya. kerja. Karena jangan sampai Indonesia itu ya kemudian ditipu selama 10 tahun seperti kemarin dan ditipu lagi tuh ke depan apa? Oke. Makanya sudah dicanangkan mati. Ya. Akan ada 2019. Baik, Kan Bapak-bapak, banget. saya harus akhiri karena ini bukan persidangan ya. Iya, Ini iya, diskusi. iya, iya. Biarkan penonton yang kemudian akan Menilai menilai mana yang seperti logis apa. dan enggak. Beda zaman, beda juga standar moralnya. Kang Emil sedang diisukan pernah menjalin hubungan dengan sejumlah selebritas cantik. Tapi kalau Kang Emil hidup beberapa dekade lebih awal, mungkin di era 50-an atau 60-an, mungkin perilakunya ini masih bisa dimaklumi oleh masyarakat. Sebaliknya, kalau Bung Karno hidup di masa kini, bisa jadi dia dirujak habis sama netizen. Ya enggak? Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keluar dari gedung KPK. Ridwan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BPD Jawa Barat dan Banten. Di depan awak media, Kang Emil membantah jika disebut terlibat dalam kasus ini. Kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan klarifikasi saya ini bisa membuat spekulasi atau persepsi yang terbangun selama ini bisa lebih clear, kira-kira begitu. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka, baik dari pihak Bank BJB maupun swasta. Mereka diduga terlibat kasus korupsi penempatan iklan di sejumlah media massa, sehingga merugikan negara 222 miliar rupiah. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih sampai malam belum juga ngasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir orang mah mikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir. Buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026. Tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Orang kayak begitu masih dipercaya. Rubuhin gak nih? Gedung rubuhin gak? Model majalah dewasa ini resmi dilantik jadi tim kreatif Kementerian Pertahanan. Ayu Aulia dikenal sebagai model dan konten kreator yang kerap terseret kontroversi. Namanya juga sempat ramai setelah berseteru dengan Lisa Mariana terkait isu hubungan khusus dengan Ridwan Kamil. Kini publik kembali dikejutkan. Lewat unggahan di media sosialnya, Ayu Aulia memperlihatkan momen dirinya resmi dilantik sebagai tim kreatif Kemenhan. Kabar ini langsung menuai pro dan kontra. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana sosok seperti ini bisa masuk ke lingkungan pemerintahan. Bahkan muncul tudingan bahwa Ayu Aulia masuk lewat jalur orang dalam. Menanggapi hal tersebut, Ayu Aulia membantah keras. Ia menegaskan tidak menggunakan koneksi siapapun dan mengaku melewati proses seleksi serta tes yang sangat sulit. Menurutnya, pelantikan ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya di tahun ini. Sekarang saya mau kembali saja, objektif saja lah. Sekarang apa sih susahnya menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional? Dan jangan menggunakan terminologi asing tidak asing. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok dia. Sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia? Hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing. Saya setuju tadi kalau giliran utang dengan riba yang luar di biasa. Malaysia nggak ditolak Bang.
Yang kedua, Yang di sebentar, Malaysia. saya tadi tidak intercept saudara. Enggak, boleh sedikit aja, tapi sebentar aja. 1 menit. Anda mau jawab apa tadi soal bantuan asing? Yang pertama adalah bantuan asing ini harus dibedakan. Ada people to people, ada state to state. Yang dimaknai ketika tadi state to state itu yang kata Pak Prabowo ini belum butuh. Yang kedua, ketika people to people, saya ambil contoh ketika bulan sabit merah yang kemudian ada di Uni Emirat Arab itu membawa 50 ton beras itu diterima dan menggunakan Muhammadiyah. Tapi negara Muhammadiyah digunakan untuk kemudian membagikannya. Yang kedua, ketika di yang Malaysia itu pun diterima, Pak Mualim menerima langsung. Nah, artinya saya mau bilang bahwa ketika kita bicara soal kemanusiaan, ini benar-benar kemanusiaan. Sekarang begini, deskripsi butuh atau tidak butuh itu siapa yang paling sahih? Rakyat yang menjadi korban atau negara? Tadi loh Mbak Sherly sudah datang dengan seluruh data yang seperti itu. Sekarang bisa nggak ditangani? Mohon maaf, bukan masalah komitmennya, tetapi faktanya sampai hari ini tidak bisa. Dan apa susahnya kalau kemudian mengambil upaya maksimal? Oke lah, tadi misalnya ya, jadi bencana nasional nanti ada travel warning, kita nggak dapat hepeng dari wisata. Berapa sih hepeng yang diperoleh dengan wisata tadi ketimbang nyawa rakyat yang harus disegerakan, diselamatkan? Karena terkait dengan nyawa, kemudian Pak Presiden menggelontorkan dana keuangannya. Nanti saudara komentari lah. Sedikit saja. Saya tadi menyimak sekali. Dalam posisi ini kita bersama-sama. Nanti biar komprehensif. Setelah saya menyampaikan komprehensif, silakan. Tanggapi secara komprehensif. Silakan dipersingkat, Bung Husin. Nah, tadi. Jadi kita ini hari ini justru ada 2 masalah sekaligus. Bencana ekologi itu masalah kita sendiri. Bencana kepemimpinan yang tidak gesit, tidak amanah, tidak maksimal, yang kemudian tadi di depan kita itu kan tanpa malu sebut Golkar, sebut Gerindra. Kalau sudah jadi pemimpin ya satu kesatuan, nggak ada partai ini partai itu. Rakyat juga mempercayakan semua kepada kepemimpinan, nggak peduli itu Golkar, itu Gerindra, pokoknya pemimpin kami. Jadi memang ada masalah. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat, dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan, kemudian masyarakat diminta untuk permisif terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Bener kata juru bicara bencana itu. Ini bukan masalah apa-apa, ini udah nyawa. Nunggu Desember, nunggu Januari, udah berapa nyawa yang hilang. Saya sebenarnya tidak tega untuk mengungkapkan apa yang saya sampaikan ini, tapi kenyataannya memang harus ada civil society yang mengambil sikap tegas. Setidaknya itu memicu apa yang sudah baik, benar tadi kalau dikatakan baik akan menjadi lebih baik. Apa yang tadi dikomitmenkan pemerintah tidak butuh, kalau memang tidak butuh bantuan ya sudah. Tetapi ada 2 hal. Kan ada 2 hal ya, status bencana dan membuka. Membuka itu bukan kita minta-minta, hanya membuka orang ngasih kita terima. Kecuali dibuka harus kita minta-minta. Atau setidaknya negara memberikan sebuah regulasi. Dan regulasi itu kan terakhir baru dibuatkan tentang misalnya pesawat yang nggak bisa masuk, bantuan nggak masuk, setelah ada tekanan rakyat kan. Jadi ketika ada kritik rakyat, itulah cara rakyat menyayangi pemerintah dengan memberikan konsesi. Dan ini nggak mungkin muncul dari DPR. DPR mah udah angka ikut sekarang. Ketok palu, setuju sampai ada lagunya. Wakil rakyat hanya paduan suara, gitu aja. Jadi saya kira ketika ada momentum dari rakyat muncul kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, tentu dengan cara yang macam-macam. Mungkin seperti saya ini, emang cara saya seperti ini, tapi ambil substansinya saya. Dan inilah cara saya menyayangi pemerintah agar tidak terjerumus makin jauh dan membuat rakyat menjadi korban makin banyak. Kalian udah tahu kan Ridwan Kamil dan Aura Kasih ini beneran gak sih? Dan sebenarnya siapa Ki Pranalewu nih? Ini dia. Seorang mantan pejabat bernama Ridwan Kamil dan juga seorang artis bernama Aura Kasih yang diduga mereka selama ini mempunyai hubungan istimewa. Bahkan netizen ada yang menemukan foto-foto mereka sedang berliburan di luar negeri. Yang entah ini beneran apa enggak. Kalau memang beneran iya, siapa yang memfoto itu? Dan kok bisa dia bisa tahan ngekip foto itu sampai sekarang coy? Akan tetapi bukan itu sebenarnya yang mind blowing dalam hal ini. Justru yang lebih mind blowing adalah Ridwan Kamilnya yang dulu sempat dipuja-puja sebagai branding yang luar biasa, sebagai
ayah yang luar biasa. Dan ketika semua kasusnya mencuat, Ridwan Kamil seakan hancur. Tidak ada orang yang menyangka sama sekali, tapi ini benar-benar terjadi. Dan ini mungkin adalah sebuah imbas dari peralihan personal branding. Orang yang membranding dirinya dengan sangat bagus, bahkan misalnya dibilang suci, maka ketika jatuh tuh sakitnya sakit banget guys. Dan yang lebih plot twist lagi, kalau misalnya beneran ya si AK dan RK ini, dimana banyak media menyimpulkan dari kisah-kisah story-nya si AK ini, seperti misalnya bilang thank you R atau miss you R, yang dimana saya sebenarnya berpikir R itu sebenarnya harusnya ya nama yang lebih keren, seperti Ronald, Richard, Ray, atau yang lainnya. Namun ternyata plot twist sekali, R-nya ternyata diduga Ridwan. Dan kocaknya netizen sempat mencurigai Kiprana Lewu yang karena memang mukanya ya mirip gitu guys. Tapi dalam hal ini mental Ridwan Kamil nih bisa dibilang jos juga ya, dia bisa bertahan sampai sekarang nih. Dan mentalitas anti depresi itu yang harus kalian pelajari nih. Kami sejak awal mengawal dugaan korupsi BJB terkait dengan iklan, termasuk selalu menyatakan pada teman-teman juga, saya akan gugat pra peradilan KPK kalau tidak manggil RK. Nah, kan sudah dipanggil. Ternyata pengembangannya ada dugaan aliran dana yang diduga dana dari BJB yang terkait dengan RK, yang kemudian dengan beberapa perempuan yang sudah mengaku kan Lisa Mariana udah mengaku bahkan dipanggil ke sini. Nah, hari ini ada informasi ada ke artis namanya inisialnya AK. Ya, itu pun saya minta untuk dipanggil. Kalau tidak dipanggil, nanti saya akan kirim surat resmi juga. Kalau tidak dipanggil, saya gugat pra peradilan. Sebagaimana pasal 158 huruf E itu tadi. Karena ini untuk memperkuat nanti saya harus dikenakan TPPU. Karena ini dulu KPK itu awal-awal pernah declare katanya gratifikasi seks itu termasuk gratifikasi kan gitu kan. Nah, apakah perempuan-perempuan itu terkait? Tapi setidaknya uangnya dulu deh. Bahwa uang itu mengalir kepada pihak-pihak tertentu, beberapa perempuan yang diduga terkait dari dana dari non-budgeter Bank Jabar Banten yang dikelola Korsek, dan itu terkait dengan Pak RK. Maka ya harus dipanggil, diminta keterangan. Dan saya sebenarnya mendorong kalau ada dua alat bukti, Pak RK juga harus jadi tersangka. Karena dia selaku gubernur yang tidak melaporkan gratifikasi aja udah salah. Kan dia pemegang saham pengendali di Bank Jabar itu. Dia punya kekuasaan. Nah, ketika dia diduga dapat mobil dan dapat motor tidak dilaporkan KPK dalam jangka 30 hari, kan bisa gratifikasi. Nah, saya ingin mendorong KPK kalau alat bukti cukup, maka juga RK jadi tersangka. Nah, kalau nanti penadah TPPU atau penerima TPPU pasif, ya nanti kita lihat berkembang. Tapi yang jelas, saya menuntut KPK untuk memanggil perempuan-perempuan, apalagi yang termasuk inisial AK, untuk dipanggil, dimintai keterangan. Mas, berapa duit yang diterima, bulanan atau tahunan atau berapa sekali, atau borongan ya, nah, grosiran gitu. Nah, itu perlu diminta keterangan karena itu uang yang diduga diperoleh dari dana non budgeternya Bank Jabar Banten. KPK buka peluang memeriksa istri Ridwan Kamil, Bu Cinta, dalam dugaan korupsi dana iklan Bank BJB senilai ratusan miliar rupiah. Tapi anehnya yang ramai justru rasa kasihan publik. Ini bukan soal empati atas kabar duka atau perceraian. Masalahnya, KPK sedang mengusut dugaan aliran dana yang menyeret nama Bu Cinta dalam kasus korupsi Bank BJB. Dalam pemberitaan, perceraian ini bahkan disebut-sebut berpotensi jadi tameng. Artinya, ada konteks hukum yang jauh lebih besar dari sekedar drama rumah tangga. Ketika uang negara diduga mengalir, fokusnya harus ke transparansi, bukan simpati. Mengasihani pejabat dewasa yang sedang disorot kasus hukum itu keliru. Mereka punya kuasa, akses, dan tanggung jawab publik. Yang perlu dikawal adalah proses hukumnya, bukan perasaan kita. Jadi, mungkin yang perlu kita hentikan bukan kritik, tapi kebiasaan memaafkan pejabat yang terlalu cepat. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan publik bukan simpati, tapi kejelasan. Biarkan proses hukum berjalan dan biarkan fakta yang berbicara. Dalam lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pada hari Selasa 2 Desember 2025 penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saudara RK dalam kapasitas sebagai gubernur saat tempus perkara. Dalam pemeriksaan kemarin yang dilakukan oleh penyidik didalami terkait dengan pengelolaan uang di dana non-budgeter, di mana dana non-budgeter ini adalah penampungan uang dari sebagian anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengadaan iklan di BJB. Namun dengan adanya pengkondisian pada saat proses pengadaan itu, kemudian hanya sebagian anggaran yang betul-betul digunakan untuk
pengadaan iklan, sedangkan sebagian lainnya atau sekitar 50% masuk ke dalam dana non-budgeter yang dikelola oleh Korsek BJB. Dalam pemeriksaan kemarin, penyidik mengkonfirmasi kepada saksi saudara RK terkait dengan aset-aset yang dimilikinya, apakah ada kaitannya dengan dana non-budgeter tersebut. Selain itu, penyidik juga menyandingkan antara LHKPN atau harta dan aset yang dilaporkan oleh saudara RK kepada KPK melalui LHKPN disandingkan dengan aset-aset yang dimiliki oleh saudara RK. KPK tidak hanya fokus mendalami terkait dengan proses pengkondisian dalam pengadaan iklan di BJB ini, tapi kemudian penyidik juga fokus melakukan follow the money. Penyidik menelusuri dan melacak uang-uang di dana non-budgeter tersebut mengalir kepada siapa saja, untuk apa saja, dan kemana saja. Berawal, RK sempat merekomendasikan Aura Kasih sebagai calon anggota legislatif hingga perselingkuhan keduanya berjalan rapi menyeruak ditemukan sang istri Atalia Paratia. Mengejutkannya lagi, adanya CCTV yang menunjukkan pertemuan keduanya di sebuah hotel. Aura Kasih kini lantas memilih menghindari polemik dengan menutup kolom komentar akun Instagramnya. Di saat Aura Kasih tersandung dugaan perselingkuhan dengan Ridwan Kamil, hingga beredarnya CCTV keduanya pun ramai mencuat. Bahkan tak sekedar perselingkuhan, dugaan perzinahan Aura Kasih dan Ridwan Kamil kini makin menyeruak panas antar keluarga. Menanggapi rumor tersebut, Ridwan Kamil dan Aura Kasih faktanya telah lama punya hubungan gelap di belakang Atalia. Bahkan RK kerap mentransfer uang kepada Aura Kasih seiring belakangan sang artis diketahui sepinjol. Assalamualaikum, Sampurasun, Rujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih yang telah support terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu kebijakan lagi yang akan diambil adalah jalur sopir angkutan umum di Kota Bandung diliburkan selama malam tahun baru dan hari tahun baru. Jalurnya juga meliputi jalur Lembang Kota Bandung dan jalur Lembang Cimahi, termasuk di dalamnya seluruh jalur di Kota Bandung. Dan kebijakan ini juga berlaku untuk jalur puncak karena sudah langganan. Untuk apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar di malam tahun baru tidak terjadi kemacetan parah, dan di hari tahun baru di mana orang melaksanakan liburan untuk menikmati kebahagiaan bersama keluarga, tidak mengalami stres karena antrian panjang. Untuk itu, seluruh kebijakan ini diambil untuk kepentingan masyarakat dan biayanya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita sebagai pemimpin harus cepat dalam mengambil keputusan, tidak berlama-lama, karena negara diperlukan langkah-langkah yang cepat dan tepat, sehingga fungsi negara adalah melindungi masyarakat, menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat, tampil di saat kesulitan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Tuh kan, gue bilang juga apa, emang si kunyuk ini bikin masalah mulu. Udah jujur aja ya, aku udah capek kali nengok haters Pak Bahlil yang satu ini. Nah, kau tengok sendiri, Pak Bahlil berhasil tepati janji bangun tenda dan pulihkan energi di Sumatera. Ya walaupun terlambat berminggu-minggu, tapi ya udahlah, bersyukur udah dibantu. Nama Pak Bahlil ini sering kali jadi sasaran, tapi lihat, dia nggak menghilang saat dihina, dia nggak berhenti saat dipermalukan, dia tetap bekerja keras demi rakyat-rakyat yang dia cintai. Kita ini hidup ini nggak ada artinya apa. Iya, Pak Bahlil, dia nggak datang dari keluarga elit, dia datang dari bawah, merasakan sendiri kerasnya hidup sebelum mengenal arti oligarki. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Dan di negara yang sering lupa pada akar, Pak Bahlil ini tumbuh menjadi sosok yang tegar. Maju kalian semua yang nggak suka Pak Bahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan,
Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor S.T. Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adrian Syah, Jaksa Agung Muda Intelligence Saudara Reda Mantovani, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Investasi Danantara dan Menteri Investasi Saudara Ruslan Perkasa, lengkapnya. Juga COO Danantara hadir Saudara Doni Oskarya, para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir mungkin tidak tercatat. Saudara-saudara sekalian, para ketua, wakil ketua, anggota, pengarah dan pelaksana satuan tugas penertiban kawasan hutan, para pimpinan perusahaan BUMN, para hadirin undangan dan rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saudara-saudara sekalian, oh ya, di sini hadir juga beberapa pimpinan. Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Muhammad Aris Marfai, Kabareskrim Polri Komjen Polisi Syahhardianto, Wakil Jaksa Agung RI PLT Profesor Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung tadi sudah Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pembinaan Saudara Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Perdata Saudara Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Intelligence Saudara Reda Matufani, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Saudara Ali Ridho, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara Saudara Agus Sutomo yang saya hormati. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita sebagai bangsa, atas kesehatan yang diberikan kepada masing-masing pribadi kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita selalu ingat kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di berbagai tempat di wilayah Nusantara kita, di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di tempat-tempat lain yang juga mengalami berbagai musibah di saat-saat yang lalu. Kita selalu berdoa, mereka selalu
diberi kebaikan, diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Kita juga ingat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, anggota-anggota kita yang bekerja keras di daerah bencana, sudah berminggu-minggu, sudah berapa puluh hari tanpa istirahat. Ada juga yang kehilangan nyawanya untuk membantu korban bencana.